Swastiastu. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Gede Adi Yuniarta, SE AKMSI, selaku pembimbing utama. Yang terhormat Ibu Sunita Devi, SE MSI, selaku pembimbing pendamping. Dan yang terhormat Ibu Logede Kusuma Dewi, SE MSI, selaku penelaah. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah pada Kabupaten atau Kota di Provinsi Bali tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Namun sebelum lanjut, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nikutai Septiani Putri dengan NIM 1917051201 dari program studi S1 Akuntansi. Adapun pokok pembahasan yang akan saya bahas pada presentasi ini, yang pertama yaitu pendahuluan, yang kedua kajian teori, dan yang ketiga metode penelitian. Baik, langsung saja kita masuk ke bagian pendahuluan, di mana peneliti dalam meneliti dalam meneliti proposal ini, tentunya dilatar belakangi oleh berbagai masalah. Pada penelitian ini, sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, di mana menjelaskan tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah. Nah, jadi dijelaskan telah terjadinya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan fungsi pemerintah daerah yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan sebagai upaya peningkatan kinerja ekonomi daerah, di mana nantinya keputusan yang diambil oleh pemerintah daerah akan dapat meningkatkan kinerja keuangan dari pemerintah daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Provinsi Bali menerapkan otonomi daerah sebagai acuan dalam melakukan pelayanan publiknya. Dalam diterapkannya kebijakan ekonomi di Provinsi Bali yang menyebabkan keuangan daerah harus dikelola secara mandiri oleh pemerintah daerah yang bertujuan agar proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dapat bertujuan diselesaikan tanpa harus menunggu dana dari pusat. Oleh sebab itu, maka pengukuran kinerja keuangan pemerintah daerah akan sangat penting untuk dilakukan. Seperti halnya yang saya katakan bahwa pentingnya penilaian kinerja keuangan pada suatu pemerintah daerah. Menurut atau berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, dijelaskan keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban dalam rangka anggaran pendapatan dan belanja daerah atau yang kita sebut dengan APBD. Kinerja keuangan pemerintah daerah menunjukkan tingkat pencapaian hasil kerja di bidang keuangan meliputi penerimaan dan belanja daerah. Melalui kebijakan dan ketentuan perundang-undangan selama satu periode, sehingga pemerintah diharapkan mampu menghasilkan kinerja yang optimal dengan rancangan anggaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Penting bagi pemerintah daerah untuk meminimalkan penurunan pertumbuhan pendapatan daerah setiap tahunnya. Pada grafik ini, yaitu grafik persentase pendapatan daerah kabupaten atau kota di Provinsi Bali tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat kita tinjau dari segi pertumbuhannya, bahwa pendapatan daerah kabupaten atau kota di Provinsi Bali ini cenderung mengalami fluktuasi dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Di mana dapat kita lihat pada grafik bahwa di tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 Kabupaten Badung mengalami penurunan yang sangat signifikan.
yaitu di tahun 2019 Kabupaten Badung mengalami penurunan sebesar 2,85%. Lalu di tahun 2020 Kabupaten Badung mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu hingga 25,69%. Dan di tahun 2021 Kabupaten Badung kembali mengalami penurunan sebesar 7,23%. Begitu pula dengan Kabupaten Gianyar dan Kota Denpasar. Kabupaten Gianyar mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, di mana pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 3,1 dan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 1,63. Dan pada Kota Denpasar mengalami penurunan pula di tahun 2020 dan 2021, di mana pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7,04% dan di tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 5,27%. Baik, jadi sejalan dengan diterapkannya otonomi daerah, maka pemerintah di Provinsi Bali pemerintahan di Provinsi Bali harus dapat berjalan dengan baik agar nantinya dapat dikatakan berhasil. Kebijakan otonomi daerah ini dapat dilihat dari pendapatan asli daerah yang dalam satu daerahnya yang seharusnya terus meningkat. Namun pada kenyataannya pemerintah masih juga sangat bergantung kepada dana transfer dari pusat, yaitu dana perimbangan. Dan juga salah satu kegiatan belanja daerah juga berperan dalam menghasilkan sumber pendapatan daerah. Baik, selanjutnya adapun identifikasi masalah pada penelitian ini. Yang pertama yaitu pendapatan daerah kabupaten atau kota di Provinsi Bali mengalami fluktuasi pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dikarenakan adanya penurunan pendapatan daerah yang signifikan di beberapa kabupaten atau kota di Provinsi Bali yang berdampak terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Lalu yang kedua, keberhasilan otonomi daerah dapat dilihat dari peningkatan pendapatan yang bersumber dari kegiatan ekonomi pada masing-masing daerah. Yang ketiga, pemerintah daerah masih amat bergantung pada dana transfer dari pusat dalam melakukan pembangunan daerah. Yang keempat, alokasi dana belanja modal akan banyak membantu daerah untuk memperoleh sumber keuangan yang berasal dari potensi daerah yang nantinya dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan pendapatan daerah. Dan yang terakhir, ukuran daerah yang besar membuat tuntutan masyarakat akan akuntabilitas semakin besar dan mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah. Baik, jadi dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah yang berfokus pada pengaruh pendapatan asli daerah, dana perimbangan dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Bali pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021. Peneliti juga menyusun rumusan masalah dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu apakah pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Lalu yang kedua, apakah dana perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Dan yang terakhir yaitu apakah belanja modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Baik, dari rumusan masalah yang telah disusun oleh peneliti, adapun tujuan dari penelitian ini, yang pertama yaitu untuk mengetahui pengaruh antara pendapatan asli daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh antara dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh antara belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu yang pertama secara teoritis. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan pertimbangan literatur.
Yang kedua, secara praktis. Pertama, bagi penulis, penelitian ini merupakan kesempatan penulis untuk menerapkan ilmu pengetahuan. Yang kedua, bagi pemerintah kabupaten atau kota di Provinsi Bali untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang ketiga, bagi Universitas Pendidikan Ganesha sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu bagi pembaca atau masyarakat untuk menambah wawasan dan informasi masyarakat. Baik, pada bagian kedua yaitu kajian teori, adapun grand teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama yaitu teori keagenan. Jadi berawal dari penelitian yang dilakukan oleh Jensen dan Mackling pada tahun 1976 yang berjudul Theory of the Firm, Managerial Behavior, Agency Cost, and Ownership Structure yang mengatakan bahwa hubungan kontak antara prinsipal atau orang yaitu orang atau badan yang membuat suatu perjanjian dengan agen atau orang lembaga yang menjembatani kegiatan untuk dan atas nama prinsipal. Lalu teori yang kedua yaitu teori stakeholder. Yang awal munculnya teori ini diperkenalkan oleh Stanford Research Institute pada tahun 1963. Teori stakeholder menurut Firman 1983 adalah bahwa efektivitas organisasi diukur oleh kemampuannya untuk memuaskan tidak hanya pemegang saham tetapi juga agen-agen yang memiliki kepentingan di dalam suatu organisasi. Adapun sekundari teori dari penelitian ini, yang pertama yaitu kinerja keuangan, yang kedua pendapatan asli daerah, yang ketiga dana perimbangan, dan yang keempat belanja modal. Baik, berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan oleh peneliti, yaitu dapat dilihat pada slide berikut ini. Baik, selanjutnya yaitu kerangka berpikir dan hipotesis. Dapat dilihat pada kerangka berpikir bahwa X1, X2, dan X3 berpengaruh atau berhubungan secara parsial terhadap variabel Y. Sehingga dari kerangka berpikir tersebut, peneliti menyusun hipotesis yang pertama yaitu pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Hipotesis yang kedua, dana perimbangan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Dan hipotesis yang ketiga yaitu belanja modal berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, kabupaten atau kota di Provinsi Bali. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Pada bagian 3 metode penelitian ini, yang pertama tempat dan waktu penelitian, yaitu pada 8 kabupaten dan 1 kota yang ada di Provinsi Bali dengan waktu selama 3 bulan. Yang kedua, subjek penelitian. Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh kabupaten atau kota di Provinsi Bali yang terdiri dari 8 kabupaten dan 1 kota. Sampel yang digunakan peneliti yaitu sebanyak 45 berupa laporan realisasi anggaran pendapatan belanja daerah dari 8 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Bali pada tahun anggaran 2017 sampai dengan tahun 2021. Teknik pengambilan sampel ini menggunakan teknik sampling jenuh, di mana penentuan sampel ditentukan dengan mengambil seluruh data dari populasi. Lalu yang ketiga yaitu metode dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama jenis data yang digunakan yaitu jenis data kuantitatif. Yang kedua analisa yang digunakan yaitu analisis linear berganda. Yang ketiga, metode pengumpulan data menggunakan metode observasi non-partisipan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu menggunakan sumber data berupa data sekunder yang berasal dari website Badan Pusat Statistik Provinsi Bali dan website portal data SIKD. Lalu terdapat metode dan teknik analisis data dalam penelitian ini. Yang pertama, analisis statistik deskriptif. Yang kedua uji asumsi klasik dengan menguji uji normalitas, uji multikolinearitas,
yang ketiga yaitu uji heteroskedastisitas, dan yang keempat uji autokorelasi. Lalu yang ketiga atau yang terakhir melakukan uji hipotesis dengan analisis linier berganda, yang kedua uji parsial atau uji T, dan yang ketiga koefisien determinasi. Yang selanjutnya yaitu variabel dan definisi operasional variabel penelitian. Dapat kita ketahui bahwa variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur dengan rasio pertumbuhan. Adapun variabel independen dalam penelitian ini ada 3. Yang pertama yaitu pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan juga belanja modal. Dan indikator variabel pendapatan asli daerah diukur dengan menjumlahkan atau total dari pajak retribusi, total dari pajak daerah, retribusi daerah, lalu laba perusahaan daerah, dan yang terakhir yaitu lain-lain pendapatan asli daerah. Lalu yang selanjutnya, indikator variabel dana perimbangan diukur dengan jumlah atau total dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan ditambah dengan dana alokasi khusus. Yang terakhir yaitu indikator variabel belanja modal yang diukur dengan total dari belanja tanah, lalu dijumlahkan dengan belanja peralatan dan mesin, lalu dijumlahkan dengan belanja gedung dan bangunan, dan dijumlahkan dengan belanja operasional jalan serta belanja aset lainnya. Baik, sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan saya tutup dengan Param Santi. Om Santi Santi Santi.